Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di kuliah yang kelima dengan topik daya dukung ekowisata perairan. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung daya dukung suatu kegiatan wisata perairan, yang di daya dukung ini dihitung berdasarkan per aktivitas wisata per satu ruang atau area yang dilakukan kegiatan wisata perairan. Kuliah ini merupakan lanjutan dari kuliah sebelumnya yang terkait dengan kesesuaian sumber daya. Ya, karena perhitungan daya dukung hanya bisa dilakukan apabila kita sudah selesai dengan analisis kesesuaian, sehingga kita sudah mempunyai ruang, baru kita bisa menghitung daya dukung. Baik, kita mulai dengan pengertian daya dukung ekowisata. Apa itu daya dukung? Ya. Saya mulai dengan pengertian daya dukung secara umum. Ya. Daya dukung alam, yaitu kemampuan alam untuk mentolerir kegiatan wisata alam dan pembangunan infrastrukturnya, serta kemampuan menampung pengunjung tanpa mengganggu keseimbangan alam. Itu pengertian daya dukung. Nah, daya dukung kawasan yang kita gunakan untuk menghitung daya dukung ekowisata ini, karena ini menyangkut ruang, di mana ruang itulah terjadi kegiatan wisata perairan. Maka daya dukung kawasan ini sudah keluar atau menghitung jumlah maksimum pengunjung secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu, ya, selama dia beraktivitas, ya, aktivitas tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. Manusia ini dalam arti ketika dia melakukan aktivitas wisata. Jadi gangguan kenyamanan di dalam melakukan kegiatan aktivitas wisata. Daya dukung ekowisata perairan atau daya dukung wisata perairan seringkali diartikan sebagai daya tampung atau jumlah orang yang bisa beraktivitas di sana. Nah, jumlah orang yang bisa beraktivitas di sana itu tentu saja akan sangat tergantung pada model pengembangan wisata itu sendiri. Kalau dia tidak mengedepankan pada sumber daya alam, hanya mengedepankan bahwa orang bisa masuk ke dalam kawasan itu sendiri, seperti yang sebelah kiri ini, maka daya dukung yang dia maksud itu adalah daya dukung ruang fisik orang. Nah, sementara model wisata perairan yang mengedepankan sumber daya alam sebagai objek yang bisa dinikmati, yang bisa dipandang, ya, yang bisa dilihat, gitu ya, dan dirasakan, maka daya dukung ini mengedepankan indikator kriteria yang terkait dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan kenyamanan tadi. Ya, persyaratan bagaimana orang bisa melihat, persyaratan bagaimana karang ini bisa tumbuh, ya, tidak terganggu dengan banyaknya orang. Nah, oleh karena itu, model pengembangan yang kita bahas saat ini adalah ekowisata perairan, yang notabene adalah konsep wisata perairan yang mengedepankan sumber daya alam sebagai objek utama. Nah, oleh karena itu daya dukung ini dihitung berdasarkan
kebutuhan ya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sumber daya alam itu sendiri dan kebutuhan pengunjung dalam hal menikmati sumber daya alam itu sendiri. Itulah konsep daya dukung yang dikembangkan di dalam ekowisata. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, maka yang sebelah kiri ini berdasarkan daya dukung yang berbasis pada sumber daya alam. Ininya. Maka yang sebelah kiri ini sudah melebihi daya dukung. Orangnya lebih dominan, bahkan ini pasirnya saja tidak terlihat. Ditutupi oleh badan. Ya. Dan orang yang berada di pantai ini untuk melihat pantai pun tidak bebas. Dia akan melihat punggung orang, kepala orang. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka puas di sini? Nah, puas atau tidak puas tergantung motivasi dia. Kalau dia datang ke sini untuk melihat orang, atau sekedar saya yang penting saya sampai di pantai, ya dia mungkin puas intinya. Tetapi kalau dia ingin mencari pantai, tentu saja dia tidak akan puas. Begitu juga gambar yang di bawah ini. Pantai ini sudah ruangnya itu sudah penuh sekali dengan bangunan-bangunan, hotel, rumah, restoran, ya, rumah makan, ya, sehingga pemandangan pun juga lebih banyak pemandangan bangunan kalau lihat di pinggir pantai. Ini contoh profil yang ekstrim ya, bahwa yang kiri adalah melebihi daya dukung. Sebaliknya kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, mungkin orangnya kalau di foto ini nggak terlalu terlihat ininya. Terlihat pun juga mengecil 1-2 di sini ini. Ya. Nah, ini artinya memang sumber daya alamnya yang kita kedepankan, bukan orangnya. Nah, inilah konsep ekowisata yang sesuai dengan konsep daya dukung. Nah, untuk menghitung daya dukung, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami dulu filosofi dari ekowisata itu sendiri, sehingga kita bisa menempatkan parameter-parameter yang diperlukan di dalam menghitung, ya, parameter-parameter yang bisa membatasi jumlah orang, ini, keberadaan orang, pembangunan infrastruktur ini, ya. Seperti di dalam pemahaman konsep ekowisata pada kuliah yang kedua, bahwa ekowisata itu harus memenuhi konsep kepuasan dari sumber daya alam dan kepuasan pengunjung. Pengunjung harus dipuaskan dengan dia tidak ada hambatan dalam hal menikmati sumber daya alam, baik itu view maupun dalam kondisi sumber daya alamnya sendiri. Jangan sampai ada sumber daya yang rusak, yang baik, yang bagus. Kalau bicara karang, berarti tutupan karangnya tidak di bawah 50% tutupannya. Karena di bawah 50% berarti tidak baik. Jadi, ya. Itu dari sisi sumber daya alam. Ya. Nah, dari sisi manusia tentu saja adalah kepuasan karena dia dalam hal menikmati sumber daya alam sebagai objek wisata alam. Kalau dia objeknya adalah terumbu karang, jangan sampai ada orang yang mengganggu ketika dia lakukan snorkeling, selam. Pemandangannya terhalangi oleh keberadaan pengunjung lain, sehingga perlu jarak di sini, perlu pengaturan. Jadi tidak terlalu padat dia ada di situ, di dalam air, sehingga kita ketika menikmati terumbu karang kita tidak akan menemukan orang di bawah laut. Begitu juga di pantai, ya tentu saja kalau di pantai tidak
Bukan berarti tidak ada orang dalam pantai itu kita, sehingga satu pulau itu kita sendiri. Tapi ada jarak di mana pemandangan dan pendengaran kita itu tidak dipengaruhi oleh keberadaan orang. Ini. Nah, nanti ada hitung-hitungannya dari setiap kegiatan wisata atau setiap jenis wisata perairan itu berapa jarak yang bisa mengatur kepuasan dari pengunjung itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini ada variabel yang terkait dengan luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan. Nah, yang dapat dimanfaatkan ini artinya yang memenuhi persyaratan kriteria sesuai tadi. Kalau snorkeling di atas 50% tutupannya. Ya kan? Kalau pantai pasirnya putih, lebar pantainya cukup ya sekitar 10-15 meter, karena jangan hanya 3 meter lebarnya ya. Kemiringannya juga landai, tidak tercuram, itu yang memenuhi syarat. Intinya yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini melalui analisis kesesuaian. Nah, luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan ini, itu yang disebut dengan hasil analisis kesesuaian melalui analisis spasial yang dengan memasukkan rumus IKW di situ. Maka yang masuk kategori sesuai dan sangat sesuai itu masuk, kita hitung di dalam LP. Ini LP. Nah, LT itu adalah unit area yang disediakan untuk setiap kegiatan wisata. Untuk snorkeling, berapa sih dibutuhkan untuk satu orang untuk snorkeling? Untuk selam, berapa untuk satu aktivitas selam? Untuk pantai juga berapa, itu LT. Ini. Ya. Sementara WT itu adalah waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari. Nah, ini termasuk bagian dari manajemen pengusaha wisata. Jadi kalau dia mau buka dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu kan, ya berarti dia kalau jam 8 sampai jam 4 itu adalah 8 jam ya. Kalau jam 7 sampai jam 5 ininya 10 jam. Kalau jam 6 sampai jam 6 sore 12 jam. Ini tergantung kita mau buka berapa jam. WP ya, sementara WP adalah waktu yang diperlukan untuk satu kegiatan wisata. Jadi kalau misalnya snorkeling itu tidak mungkin dia berjam-jam sampai 5 jam ya, bisa kaku di dalam air. Diving juga apakah bisa sampai 2 jam 3 jam ininya di bawah air? Tidak, rata-rata kurang lebih ya sekitar 1 jam di bawah ya, karena tabung juga membatasi tabung oksigen ya, yang dibawa oleh penyelam. Begitu juga berjemur, itu ada waktunya dihitung dalam WP. Nah, sehingga rumus, satu lagi K, potensi ekologis pengunjung bersatuan unit area. Ini adalah perpaduan antara kegiatan, ya, jenis kegiatan dengan orang yang dibutuhkan untuk setiap unit aktivitas. Ya. Misalnya snorkeling bisa dilakukan sendiri nggak? Bisa, berarti K-nya bisa 1. Selam bisa sendiri nggak? Tidak bisa. Karena aturan internasional menyelam itu tidak boleh sendiri, harus ada buddy, ada teman.
Sehingga menyelam itu satu kali menyelam itu harus 2 orang sekaligus. Berarti K-nya 2. Ya. Rekreasi pantai bisa sendiri, bisa. Meskipun dia kadang-kadang juga ingin mengajak teman atau saudara. Oke, tapi dia bisa dilakukan oleh 1 orang, berarti K-nya 1. Perahu, ya. Dan berperahu umumnya rata-rata bisa dilakukan 6 orang 1 perahu, maka K-nya bisa 6. Dan seterusnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya yang terkait K ini. Maka daya dukung kawasan wisata perairan dengan konsep ekowisata bisa kita hitung dengan rumus ini, DDK, yaitu K kali LP per LT kali WT per WP. Ya. Ini bisa dibaca lebih detail lagi di dalam buku saya di Ekowisata Perairan yang baru diterbitkan 2019 oleh IPB Press. Mari kita lihat potensi ekologis pengunjung ya, dan luas area kegiatan yang diperlukan untuk setiap kegiatan wisata ini. Ini saya tidak mengambil semua jenis kegiatan, saya ambil sampel saja, contoh beberapa jenis kegiatan. Misalnya kegiatan selam, snorkeling, wisata lamun, wisata mangrove, rekreasi pantai maupun wisata olahraga di pantai. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa potensi ekologis ya, atau K ini itu ditentukan ya, kebutuhan jumlah orang di dalam untuk setiap kegiatan. Jadi kalau selam itu harus 2 orang, tidak boleh selam sendiri, maka K-nya 2. Sementara yang lainnya itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, berarti 1. Sementara luas area atau panjang area yang dilakukan itu pertimbangannya itu adalah area yang dipakai untuk satu kegiatan, satu unit ya. Misalnya selam 2000 meter. Kenapa 2000 meter ini? Ya. 2000 meter ini berdasarkan data-data yang empiris ya, yang saya amati dari kebanyakan penyelam yang melakukan wisata ya, bukan penyelam yang melakukan survei ataupun penyelam yang melakukan wisata yang tidak mengikuti konsep ekowisata, yang artinya yang ekowisata berarti dia mengedepankan objek sumber daya alam, sumber daya karang untuk dinikmati. Jadi dia mengerti betul untuk menikmati terumbu karang, bukan sekedar dia hanya melihat saja, sehingga dia perlu waktu yang cukup cukup waktu ya sebenarnya ya, tidak disebut sebentar maupun tidak terlalu lama. Kalau hanya sekilas saja berarti dia tidak menikmati ekowisata. Nah, perhitungan ini pun juga dikombinasikan dengan jumlah konsentrasi udara di dalam tabung, karena selam itu menggunakan satu tabung yang maksimum penggunaannya itu antara ya sekitar 1 jam, ada yang 1 jam lebih, ada yang 1 jam kurang, tergantung pada kemampuan atau skill daripada penyelam itu sendiri. Kalau seorang penyelam dia sudah pada skill yang tinggi, dia akan sedikit mengambil oksigen ya, karena dia bisa mengatur nafasnya dengan rileks. Tetapi kalau bagi yang agak pemula
awal dia tingkat keborosannya lebih tinggi tentunya. Dan juga ditentukan oleh kondisi fisik, ya, lingkungan daerah selam. Kalau arusnya cukup kuat, dia banyak menghirup udara atau menghirup oksigen. Nah, perhitungan sekitar 1 jaman, ya rata-rata diambil 1 jam, maka dia bergerak itu kurang lebih sekitar 200 meter garis yang sejajar dengan pantai dengan lebar kiri kanan tuh 10 meter. 10 meter ya, dimana 5 meter ke samping, 5 meter ke samping kiri dan 5 meter samping kanan. Apabila ada objek yang menarik ini. Dan itu sudah habis waktunya sekitar 1 jam dan dia harus naik ke atas. Ini perhitungannya. Sehingga LT untuk selam itu sekitar 2000 meter. Ya. Nah, tentu saja analog dengan yang lainnya. Ya. Pendekatannya meskipun tidak terlalu persis sama, karena karakteristik dari objek dan aktivitas yang dilakukan juga berbeda. Misalnya snorkeling, ini dia bisa lakukan sendiri, dia mobilitasnya lebih bebas gitu ya, intinya. Tetapi dibatasi dengan kemampuan berenang ininya, karena dia tidak menggunakan alat scuba ininya, sehingga hanya mengandalkan ayunan kaki dengan menggunakan bantuan fin ininya. Maka sekitar 1 orang itu dalam area 500 meter persegi itu sudah cukup. Jadi 500 meter. Jadi antara 100 meter dengan lebar 5 meter, jadi 100 kali 5 meter, 500 meter. Mereka rata-rata melakukan snorkeling di sekitar kedalaman 1 sampai 3 meter. Wisata lamun juga hampir sama, ya, 500 meter. Wisata mangrove, rekreasi pantai, ini sama olahraga 25 meter. Nah, ini agak berbeda. Kita tidak menggunakan luasan tetapi menggunakan panjang. Jadi pantai atau mangrove itu sama, karena mangrove itu adalah menggunakan nanti trek ya, jalan. Pantai juga begitu. Pantai adalah garis pantai. Kenapa garis pantai itu haknya untuk 1 orang dari pinggir daratan sampai ke arah laut pemandangannya. Jadi tidak diperuntukkan untuk lebih dari 1 orang. Jadi jangan sampai ketika dia duduk di atas pasir di pantai itu, dia memandang ke arah laut, di depannya ada orang. Itu dihitung bebas. Kenapa jaraknya 25 meter? 1 adalah menghalangi pemandangan. Jadi dia tidak terhalangi pemandangannya ya, dengan orang, dan tidak terganggu konsentrasinya dengan kehadiran orang. Apabila dia jaraknya 25 meter cukup jauh, jadi dia bisa lebih konsentrasi. Yang kedua adalah basis pendekatannya suara. Jadi kalau 25 meter, kalau ada orang berbicara, ya, paling tidak suara itu tidak terlalu keras. Ya, meskipun kalau di pantai, kalau anginnya berhembus itu jangan 25 meter, 100 meter pun kadang-kadang bisa terdengar. Tapi ini rata-rata yang kita gunakan, sehingga jarak yang diperuntukkan untuk 1 orang itu sekitar 25 meter. Ini untuk yang selam, snorkeling, wisata lamun, wisata mangrove, rekreasi pantai, dan wisata. Selanjutnya bisa kita lihat beberapa jenis kegiatan wisata ya, dengan ragam aktivitasnya, kebutuhannya. Jadi kita bisa melihat nilai K atau jumlah pengunjung per orang itu beraktivitasnya. Kemudian unit area mulai dari wisata olahraga tadi sudah ada, wisata pancing perahu, ininya berselancar, berkemah, duduk santai gitu ya.
melihat pemandangan, bermain air, berperahu di danau, atau dengan menyusur sungai, ya, river trek, ya, termasuk juga arung jeram di sininya. Ini ada beberapa referensi dari luasan yang digunakan untuk satu kegiatan, sehingga dengan diketahui K per LT berarti jumlah orang per aktivitas yang menempati ruang, ya, seperti ini. Parameter daya dukung lainnya yang perlu kita ketahui untuk perhitungan daya dukung adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kegiatan, atau kita beri simbol WP, ya, dan juga waktu yang diberikan oleh pengelola, ya, untuk aktivitas berwisata, ya, dalam satu hari ininya. Jadi ini bisa kita lihat misalnya selam ininya, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk beraktivitas itu 2 jam. 2 jam itu 1 jam prepare, kemudian termasuk juga menuju lokasi titik selam ininya, dan 1 jam di bawah laut ininya. Jadi aktivitas selam sendiri itu dihitung rata-rata sekitar 1 jam. Dan ini disesuaikan juga dengan rata-rata jumlah jam yang atau waktu yang dihabiskan untuk menghabiskan satu tabung selam. Jadi per aktivitas ini. Ya, sementara waktu yang diberikan, yang dibuka itu 8 jam, yaitu kalau kita buka 8 sampai 4 jam 8 sampai jam 4 sore itu sekitar 8 jam, ya. Ini untuk selam siang hari. Kecuali kalau kita ingin membuka selam di malam hari atau night dive, gitu. Itu bisa WT-nya kita tambah di sininya. Tapi kita menggunakan untuk formula ini menggunakan jumlah jam yang standar di sini. Ya. Untuk snorkeling itu berbeda dengan selam ininya. Ya, meskipun selam ini tidak menggunakan alat scuba atau tabung selam, ya, tetapi snorkeling ini banyak istirahatnya. Jadi setelah berenang, ya, menikmati pemandangan di bawah laut karena di aktivitasnya di permukaan, kemudian istirahat dan lebih banyak bermain airnya juga di sininya, sehingga waktu dibutuhkan itu 3 jam bersama prepare, ya, persiapan ininya untuk aktivitas snorkeling. Nah, untuk satu hari itu tidak sama dengan waktu selam yang biasanya di pagi hari dan sore hari. Karena kalau sudah terlalu siang untuk snorkeling tidak nyaman. Sehingga 6 jam itu 3 jam pagi, 3 jam untuk sore. Jadi hanya 2 kali snorkeling untuk dihitung, ya, aktivitasnya. Ya. Nah, untuk berenang itu sekitar 2 jam, sementara waktu yang disediakan itu umumnya 4 jam, ya, karena waktu 2 jam yang pagi ininya dan bisa juga 2 jam yang buat sore. Nah, berperahu ini 1 jam dari 8 jam yang disediakan. Berjemur juga 2 jam. 2 jam ini sangat maksimum ininya. Ya. Bahkan kadang-kadang berjemur itu cukup 1 jam juga sudah cukup ininya. Kalau lebih dari 2 jam ini, ya, mungkin tidak sehat lagi untuk berjemur. Nah, berjemur ini jam yang ideal itu biasanya hanya 4 jam satu hari. Ya.
Rekreasi pantai ini 3 jam karena lebih banyak bermain dari 6 jam yang ada ya, pagi dan sore. Ininya olahraga air itu 2 jam dari 4 jam yang disediakan. Memancing itu 3 jam, ini agak lebih lama dari 6 jam yang disediakan. Wisata mangrove itu 2 jam ya maksimum ini. Ya kadang-kadang nggak habis 2 jam, 1 jam juga sudah selesai ininya. Tergantung pada jumlah trek ininya ya, panjangnya trek. Nah yang dibuka itu mangrove bisa sampai 8 jam ininya. Lamun itu 2 jam dan dari 4 jam yang disediakan ya. Satwa begitu sama. Satwa ini misalnya kita mengamati burung laut, dugong gitu ya, itu kita berikan waktunya 2 jam untuk 4 jam. Ini. Setelah kita melihat atau memahami parameter-parameter daya dukung, kita coba untuk menganalisis daya dukung ke wisata. Ya. Kita ambil contoh kasus yaitu contoh areal. Ini adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kita ambil untuk sebagai latihan untuk membuat analisis daya dukung. Dan ada 3 hal yang harus kita siapkan di dalam perhitungan daya dukung ini. Satu, yang pertama ini adalah lakukan analisis kesesuaian. Jadi analisis IKW ya, yang kita bahas minggu lalu. Nah IKW ini berdasarkan setiap kegiatan jenis wisata ya yang mau kita nilai berdasarkan potensi yang ada. Nah outputnya, keluarannya adalah bentuk ruang-ruang yang kategori kesesuaian ininya. Ya, apakah itu wisata selam, snorkeling, mangrove, wisata mangrove gitu ya, wisata pantai, ininya itu sudah bentuk ruang-ruang. Ya. Nah, kalau di dalam spatial analisis itu bentuknya poligon ininya. Nah, poligon-poligon ini berdasarkan kategori kesesuaian itu ada 4 kategori, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Nah, yang kita ambil di sini yang kedua itu adalah kita mengambil poligon atau kategori yang sesuai dan sangat sesuai saja. Ini yang bisa dikembangkan untuk ekowisata. Kalau yang tidak sesuai dan sangat tidak sesuai tidak kita ambil. Jadi tidak kita hitung sebagai untuk daya dukungnya. Daya dukung itu adalah dia areal yang bisa kita manfaatkan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan tidak perlu dihitung daya dukungnya. Nah setelah kita bedakan, jadi itu sesuai dan sangat sesuai itu digabung. Yang tidak sesuai dan sangat tidak sesuai kita hilangkan di situ. Dan tentu selanjutnya kita menghitung luas areal yang sangat sesuai dan sesuai tadi, atau panjang ya, pantainya ya, panjang treknya untuk mangrove. Jadi ada kriteria panjang, ada kriteria luas. Setelah itu baru kita masukkan perhitungan formula daya dukung tadi, maka luas area tadi atau panjang pantai tadi ini yang disebut dengan LP. Jadi kalau rumusnya tadi adalah K ininya, DDK itu sama dengan K kali LP per LT ya, kali WT per WP ini. Jadi kita nanti di dalam spatial analisis itu muncul orang yang menjadi angka daya dukung ya untuk setiap aktivitas.
Baik, kita lihat contoh untuk jenis wisata snorkeling ya. Ini. Nah, ini kita ambil data dari Kepulauan Seribu. Ininya. Ada beberapa pulau di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pulau ya. Dan ini pulau kita spasialkan di dalam peta GIS, masukkan indeks kesesuaian ininya, sehingga keluar nanti luas areal yang bisa kita manfaatkan di sini. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat di Pulau Pramuka itu dari utara, barat daya, barat laut itu ya. Ini hanya penunjuk arah saja, tapi seharusnya ini akan tampil di dalam spasial peta ya ininya. Nah, untuk daerah utara nanti kita akan lihat juga di petanya, karena agak sulit juga kalau kita melihat hanya dari tabel saja ininya. Ya, nah ini areal yang yang masuk kategori sesuai dan sangat sesuai ininya semua. Sementara yang di kanannya ini adalah angka yang keluar dari formula daya dukung tadi. Kalau ini dimasukkan ini sebagai LP, LT-nya yang tadi yang kita ketahui dari setiap aktif jenis wisata, WT-nya juga diketahui, WP-nya juga diketahui, K-nya diketahui, maka angka ini muncul di sini. Ya, di sini, sehingga semua area ini yang kategorinya sesuai dan sangat sesuai, keluar angka-angka yang menjadi angka daya dukung orang. Dengan cara yang sama, kita juga lakukan untuk wisata selam atau diving ini. Ya. Nah, lokasinya sama, ininya tadi pulaunya juga sama, mungkin areanya titik-titiknya tidak sama dengan snorkeling karena dia parameter yang digunakan untuk selam dan snorkeling itu ada perbedaan pada indikator-indikator parameter tadi, misalnya kedalaman. Selam itu lebih dalam daripada snorkeling. Ya. Ini coba nanti dilihat kuliah minggu yang lalu. Ininya. Itu ada perbedaan sehingga ketika di overlay seharusnya selam dan snorkeling seharusnya tidak saling tindih karena tidak bisa digunakan satu ruang yang sama untuk dua kegiatan. Nah, oleh karena itu dengan GIS dan formula itu akan dia split secara otomatis ininya, sehingga luasan areal ini adalah luasan areal di luar snorkeling ya, terumbu karang yang untuk snorkeling ini yang sudah cocok untuk selam. Nah, dengan cara yang sama daya dukungnya juga keluar di sininya ya. Nah, bila kita lihat di peta spasial, maka terlihat bahwa ruang untuk selam dan snorkeling itu tidak berhimpitan. Ini terlihat bahwa yang hijau itu adalah yang selam, yang snorkeling itu yang merah ke oranyean ya ini. Nah, dari sinilah sebenarnya bahan dasar untuk menghitung daya dukungnya. Selanjutnya kita akan bisa menghitung dari daya dukung dari kegiatan wisata snorkeling ya, seperti ini. Maka apabila ruang ini sudah bisa kita hitung luasannya, maka kita masukkan rumus DDK tadi. Nah, angka-angka ini akan muncul di sininya. Ya. Angka ini muncul sesuai dengan poligon-poligon yang terbentuk ya. Nah, oleh karena itu memang perlu mendeliniasi ya, menjadi poligon-poligon karang dengan
tutupan yang berbeda, parameter yang berbeda, sehingga IKW-nya juga akan berbeda di sini. Ya, ketika IKW-nya masuk dalam kategori sesuai dan sangat sesuai, maka dia akan kita sambungkan lagi membentuk suatu spasial atau ruang yang utuh. Ininya seperti ini. Angka ini keluar, sebenarnya itu sekitar sini, bukan berarti di titik ini, itu sekitar, kalau di ini karena sudah digabung, dia berarti ini ada poligon-poligon yang sebenarnya yang tidak terlihat di hasil peta ini. Untuk selam ya, dengan cara yang sama ya, seperti snorkeling, maka juga kita bisa menghitung dari ruang yang tersedia di sini. Ini ya, ini yang sesuai ya, sebenarnya yang pink ini sebenarnya tidak kita hitung daya dukungnya, makanya tidak ada angka di sini karena dia tidak kategorinya tidak sesuai atau sesuai sang bersyarat. Apabila memang ini kita perbaiki, bisa baru kita hitung. Nah, saat ini memang belum bisa dihitung untuk kategori yang bisa dimanfaatkan. Prinsip perhitungan daya dukung ekowisata adalah menggunakan atau menghitung kapasitas ruang itu hanya untuk satu peruntukan, jadi tidak bisa diperuntukkan lebih dari satu. Nah, untuk snorkeling dan selam di sini ini kita detailkan dari Pulau Pramuka, Peteloran dan Kelapa ini. Kita lihat di Pramuka sendiri ada bagian atau ruang untuk aktivitas selam dan untuk snorkeling dengan daya dukung masing-masing kurang lebih seperti ini ya. Ada 359 di bagian timur Pramuka ini, untuk selam 359, untuk snorkeling itu 311. Sementara yang di utaranya ini snorkelingnya 90 orang daya dukungnya, dan daya dukung selam adalah 71. Begitu juga dengan yang di Pulau Kelapa, Pulau Peteloran Timur, di mana ada pembagian selam dan snorkeling. Sementara yang tidak muncul itu berarti dia tidak memiliki kesesuaian untuk snorkeling dan selam. Bila kita lihat secara keseluruhan daya dukung wisata selam dan wisata snorkeling, maka bisa kita jumlahkan dengan sebaran daya dukung seperti yang terlihat pada peta ini. Yang warna hijau itu adalah selam, yang warna pink atau ini adalah snorkeling, dengan jumlah daya dukung untuk selam adalah 3034 per hari ya. Dan untuk snorkeling 3.422 orang ya, per hari. Di sini terlihat bahwa ada pembagian ruang antara snorkeling dan diving ya, tidak ada penumpukan ruang, jadi tidak ada ruang yang sama digunakan atau dihitung pada dukung yang dua kali perhitungan daya dukung. Untuk kawasan lainnya di Taman Nasional Pulau Seribu, khususnya untuk di seksi wilayah 2 dan seksi wilayah 1, itu juga daya dukung bisa dihitung dengan cara yang sama. Nah, kan di sini terlihat bahwa untuk di daerah seksi wilayah 2 ini, pulau-pulaunya ini adalah ini yang dibatasi dengan warna garis warna coklat ininya, di mana daya dukung untuk snorkeling itu sekitar 1.406 orang per hari dan daya dukung selam 1.604 orang per hari. Sementara di wilayah seksi wilayah 1 ininya itu lebih sedikit, dengan jumlah daya dukung adalah 742 untuk snorkeling dan 820 orang per hari untuk selam. Baik,
Sekarang kita latihan untuk menghitung daya dukung kawasan ekowisata. Ya. Saya ambil contoh lokasi untuk kasus latihan ini adalah di Taman Wisata Alam Laut Gili Indah, yaitu di Lombok. Di sini ada 3 gili, ya, atau 3 pulau, yaitu Pulau Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ini, ya. Meno, Trawangan, Air, atau juga dikenal dengan Gili Matra, singkatan dari 3 gili atau 3 pulau tersebut. Anda coba menghitung berapa daya dukungnya ketika sudah dilakukan kesesuaian. Setelah dihitung kesesuaiannya, ya, untuk rekreasi pantai itu panjang pantai yang sesuai itu sekitar 59.517 meter, ya, atau 59,5 kilometer lah dari 3 pulau. Snorkeling itu luas area yang berdasarkan karakteristik terumbu karang dan lingkungannya yang sesuai itu 572.531 meter persegi atau sekitar 57,2 hektar. Sementara untuk areal yang sesuai dengan selam yaitu sekitar 650.381 meter persegi atau 65 hektar. Jadi itulah daya dukung kawasan tersebut, ya, dan berapa wisatawan yang dapat kita tampung, ya, yang diperbolehkan beraktivitas di 3 gili ini. Silakan Anda kerjakan, saya berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan ini, ya.
Baik, Anda sudah menghitungnya. Mari kita lihat jawaban Anda ya. Di data ruang kesesuaian yang sudah ditentukan, maka daya dukung untuk rekreasi pantai itu untuk ketiga gili itu sekitar 4.762 orang per hari. Seandainya kita mengoptimalkan seluruh garis pantai yang sesuai ya, ininya. Kemudian untuk wisata selam itu sekitar 2.602 orang per hari dari 3 gili ya. Dan ini tidak bisa ditumpuk pada satu pulau saja, tapi harus tersebar di sini. Untuk snorkeling itu sekitar 2.291 orang per hari ya. Ini jawaban daya dukung dengan mengalihkan rumus tadi yang K itu ya, untuk pantai itu 1, ini untuk panjang pantai tadi ada 59.000 gitu ya. Ini 25 meter per orang ya, WT-nya adalah 6, WP-nya 3 itu, sehingga hasilnya 4.762. Begitu juga diving, ini K-nya 2, LP tadi yang diketahui adalah 65 hektar ininya, dibagi 0,2 hektar atau 2.000 meter kali 8 per 2, artinya ini apabila 4 kali trip selam ya, ininya 2.602 ini. Begitu juga snorkeling ininya, ini dengan K-nya 1, ini areal yang bisa dimanfaatkan per satu orang 500 dengan trip 2 kali 6 jam dari 3 jam sehingga 2.291 orang. Demikian kuliah kita hari ini ya, terkait dengan topik daya dukung ekowisata perairan. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya ya, sehingga Anda bisa menghitung daya dukung kawasan ekowisata perairan dengan baik. Sampai jumpa lagi kita pada topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.